Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Ibu Wakil Bupati beserta suami, Ibu Ketua DPR, TNI Polri yang sangat saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pancajaya, Mesuji rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Asik. Lagi, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya malam hari ini akan memberikan motivasi kepada muda-mudi di Mesuji bahwa masa depan kita tergantung kerja kita hari ini. Jangan pernah pesimis dengan keadaanmu hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, coba Anda jawab. Bayangkan kalau Anda berada di tengah sungai naik perahu, perahunya bocor, di sekeliling perahu itu banyak buaya. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, sabar. Salah. Kenapa saya bilang salah? Saya tadi bilang, bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di sekitar perahu Anda banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah berhenti membayangkan. Hari ini banyak orang yang khawatir dengan masa depannya. Kenapa? Karena bayangan yang tidak-tidak. Di saat pandemi belum ada ujungnya, di saat varian-varian baru terus muncul menyertainya, maka kekhawatiran itu semakin timbul. Apalagi COVID-19 di Indonesia itu paling aneh. Anehnya di mana? Muncul COVID varian pertama Alpha, langka masker. Muncul varian kedua Delta, langka oksigen. Begitu muncul varian ketiga Omikron, langka minyak goreng. Saya hanya batin, apa hubungannya Omikron dengan minyak goreng? Ternyata hari ini kejawab. Kementerian Perdagangan telah menjual 415 juta liter ke luar negeri. Saya bilang, kalau rakyat susah, mohon maaf,
Justru para pejabat ini bisnis mementingkan perutnya sendiri. Ingat saya bilang, hewan yang makan rumput, makan tanaman di sawah itu namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uang rakyat namanya tapi kamu ngomong bajingan jangan lihat saya. Kemarin sore saya mau berangkat dari Jakarta. Saya banyak wartawan ditanya, Gus, ini ada isu baru. Apa? Katanya akan ada pernikahan antara varian Delta dengan Omikron. Apa pendapat Gus Miftah? Saya jawab, kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Banyak kali hari ini kita mengkhawatirkan masa depan kita. Disitulah kenapa kemudian saya buat quote. Apa quote saya? Bayangan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Kalau kemudian hidup penuh dengan cobaan lumrah, kayak saya ditanya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya di sini banyak ibu-ibu, kalau Anda punya suami, suaminya hanya bikin susah, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinga suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Persis pengajian malam hari ini, mejanya kayak meja rumah duka, nggak ada kopinya. Oh, baru datang. Kopi kok encer men lho. Iki malah mau kayak panganan barang iki manganku kepiye? Monggo Kiai ngapunten Kiai. Nunggunya lama, datangnya encer. Bismillah. Sangit. Kalau dikasih kopi masih panas, tolong langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kopi, cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya manis, rasanya pahit. Yang salah siapa? Gulanya. Goblok gawe kopi rono gulone. Bikin kopi kemanisan. Yang salah siapa? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Cewek itu nggak pernah salah. Apalagi kalau wakil bupati. Nggak pernah salah. Mudah-mudahan wakil bupati panjang umur. Jadi orang sedunia mati, wakil bupati hidup sendiri. Jangan pernah meragukan masa depanmu. Itulah kenapa kemudian kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang optimis. Optimisme ini kita belajar dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ada pribadi optimis, ada pribadi yang pesimis. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Disinilah saya bangga dengan Pak Jokowi. Di saat orang apatis dengan ibu kota negara baru Nusantara, beliau kekeh berangkat ke Kalimantan.
bahkan nyinggung emosional orang Kalimantan dengan mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit dan iblis. Bahasa yang menyakitkan kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan. Saya ditanya pendapat Gus Miftah bagaimana, saya bilang nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Santai aja bro, jangan nangis. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Saya ditanya Kiai, kenapa sih orang move on itu berat? Jawabannya sederhana. Oh lali ono Pak Dito. Ini wakil Bupati Lampung Tengah, dulu nggak pernah kampanye, cuma numpang saya ngaji. Yo golek gratisan, Cok. Makanya sebenarnya ikut ngaji bukan karena pengen ngaji, karena merasa nggak enak saja. Saya ditanya, kenapa sih move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Saya bilang, inilah orang optimis. Presiden yang mempunyai optimisme yang tinggi. Dulu Pak Jokowi kepilih jadi presiden, semua orang meragukan. Belajar dari Pak Jokowi jadi presiden yang dulu seorang tukang kayu. Inilah kenapa kita harus mempunyai impian yang tinggi. Maka saya mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Dikritik lagi ketika camping di ibu kota negara Nusantara titik nol. Seluruh kepala daerah gubernur suruh membawa tanah 2 kilo, air 1 liter. Orang bilang musyrik. Jokowi percaya dengan sajen, Jokowi percaya dengan dukun. Ini akan mengundang kemurkaan Allah. Yang ngomong mengundang kemurkaan Allah itu saya mau tanya, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Sok-sokan kayak yang nendang sajen di Semeru yang saya komentari. Ini mengundang murka Allah. Inilah kesalahan kita Bapak Ibu. Satu ayatnya sama, ditafsirkan oleh orang yang berbeda, maka akan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Tapi yang perlu diingat kemudian adalah man fassarul Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Cara yang paling gampang begini, ada satu peristiwa di depan kita, kecelakaan bermotor, orang tabrakan. Yang melihat tabrakan ini dari 3 kacamata yang berbeda. Ada kiai, ada polisi, ada makelar. Peristiwanya sama, dilihat dari kacamata yang berbeda akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Dilihat sama ketua Suriah, begitu ada orang tabrakan, ketua Suriah akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiai, semuanya dikembalikan kepada Allah. Yang melihat polisi, tafsir yang berbeda, ini pasti melanggar lampu lalu lintas. Polisi, saya sering bilang, Gus, bagaimana pendapatmu tentang polisi? Polisi sekarang baik. Yang membuat citra polisi jelek itu cuma satu, apa? Polisi ciluk, Pak. Lampu merah belok kiri tahu-tahu iya. Masih ada di mesin seperti itu? Iya. Kalau polisi yang lihat orang tabrakan, ini pasti melanggar lampu lalu lintas, lampu merah. Yang ketiga yang melihat siapa? Makelar. Apa yang ada di penafsiran otaknya makelar? Ini kalau dijual motornya masih laku 50%. Peristiwanya sama, ditafsirkan oleh orang yang berbeda, melahirkan tafsir yang berbeda. Yang perlu dicatat adalah Anda tidak bisa mengatasnamakan wakil dari Tuhan.
Kalau orang menafsirkan dengan bahasa seperti ini, menurut Allah justru salah. Kalau Anda mengatakan menurut saya, itu benar walaupun tafsirmu salah. Lah hari ini banyak kenapa orang egois di dalam beragama? Karena menafsirkan seolah-olah dia menjadi wakil Tuhan. Maka kemudian orang yang berbeda dianggap salah. Contoh, sebulan yang lalu saya sempat ribut dengan Ustadz Khalid Basalam. Saya menghormati pribadinya, tapi saya tidak sependapat dengan pola pikirnya. Orang melaporkan Ustadz Khalid Basalam tentang haramnya hukum wayang. Saya menolak. Kenapa? Ini perbedaan fikih. Sama halnya ketika Muhammadiyah mengharamkan rokok, NU menghukumi rokok itu makruh. Apakah bisa jadi delik aduan ke polisian? Gak bisa, Pak. Itu perspektif fikih. Saya berbeda pendapat, maka kemudian saya respon dengan kontra narasi yang saya buat. Marah ketika saya bilang, haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah pohon kurma diganti dengan pohon kelapa? Kalau di Mesuji, haruskah diganti pohon kurma dengan sawit? Haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip dengan kalimat Jawa? Maka saya bilang, jenggotmu memang panjang walaupun kamu belum tua. Wajar kalau tidak tahu etika budaya dan tata krama. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi mohon maaf, tanpa harus meninggalkan rasa hormat. Yang menjadi persoalan bangsa ini hari ini apa? Setiap orang berbeda pendapat dianggap musuh. Ini nggak fair. Nahdlatul Ulama berdiri dengan beberapa asas: tawasud, tasammuh, tawazun. Salah satu karakteristik orang yang mempunyai sifat tasammuh apa? Menghargai orang itu walaupun kita berbeda pendapat. Contoh, saya sempat ribut berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Saya bilang, ditanya, Gus, bagaimana konsep Habib? Saya bilang, al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Sosok Habibnya wajib dihormati, tetapi pendapatnya tidak harus diikuti. Kalau pendapatnya bertentangan dengan nalar kita sebagai orang NU, kita tolak. Tapi bukan berarti kita menghujat orangnya. Hormati orangnya, tidak usah diikuti pendapatnya. Biasa. Maka kalau orang mengatakan Mifta membenci Habib, saya bilang, kalau orang NU diajarkan untuk mencintai Habib, sama halnya Anda mengajarkan bebek untuk berenang. Habib datang ke Indonesia, nggak ada yang menghormati siapa kecuali orang-orang Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini kemudian ada bahasa kriminalisasi ulama karena banyak Habib yang ditangkap, saya nggak sepakat. Kalau ada Habib ulama yang berbuat kriminal melanggar hukum, dia ditangkap oleh polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau mengundang kiai pengajian mulai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Tahu nggak di Sangoni wakil bupatinya diam, kena pasal turut serta. Disangoni kok Gus, tapi isinya cuma sedikit. Pasalnya beda, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Jangan memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Tapi saya rela Pak untuk dibully. Bagaimana ketika saya membuat kontra narasi wayang? Wahabi menghujat saya habis-habisan. Bahkan ada berita begini, gara-gara Gus Miftah berbicara wayang, logo halal MUI dirubah seperti gambar gunungan wayang. Dasar Miftah Ustadz gadungan. Aku kira tahu gawe logo halal.
Kenapa? Sasarannya juga saya. Orang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Sehingga kemudian apa? Beragama ini rasanya tidak asik. Dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah. Maka dulu saya sempat ceramah, kita itu aneh. Orang bilang sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Masa kamu nggak bisa membedakan antara yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca, kalau dibaca namanya tahlilan. Sarung itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya. Masa ra entuk lo gondal gandul. Kotang itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya nggak boleh. Kewer-kewer bro. Apa-apa ra entuk. Bahasanya Gus Miftah apa? Dolanmu kurang adoh, turumu kurang tengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental. Encer apa? Saya nggak minta lagi, cuman bilang kopinya ember. Lampung produksi kopi kok bikin kopi encer. Menjijikkan. Saya gawe ya sapa? Ketake rondo. Kok malam hari ini banyak banget ibu-ibu pakai jilbab pink ya? Mesti rondo. Iya ngono wis tuwa jilbab pink. Sing buri kalau diburi kalau. Sing ngarep insyaallah lebih parah. Ada yang pink di sini. Ya Allah. Panitia juga gitu. Tendone ya pink. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, melihat kondisi seperti ini kadang-kadang apa? Kita menjadi pribadi yang pesimis. Saya bilang, efek 350 tahun bangsa Indonesia dijajah, salah satunya apa? Melahirkan generasi yang pesimis. Kalau bahasa anak sekarang apa? Insecure. Apa? Insecure. Kurang percaya diri. Bahkan cenderung pede, peteng dedet. Bapak Ibu, coba Anda lihat. 350 tahun kita dijajah. Kita kurang pede. Saya kasih contoh, ini tidak rasis, tapi contoh nyata. Orang Indonesia itu Pak, kalau ketemu bule, yang ada di otaknya orang Indonesia apa? Ini orang pintar. Kalau ketemu orang bule, wah, wong pintar. Padahal wong bule sing pekok juga banyak. Kalau ketemu orang Cina, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Padahal orang Cina yang miskin juga banyak. Terutama di Kalimantan. Banyak orang Cina jualan gorengan, orang Cina ngamen, biasa. Tapi yang ada di benak kita apa? Begitu melihat orang Cina, kaya. Yang lebih parah lagi apa? Begitu melihat orang Arab, kita mengatakan suci. Saya dulu Bapak Ibu ngejak umrah jamaah nggak bisa ngaji sama sekali. Masuk ke Madinah, masuk hotel Dalat Taibah, nyetel TV. Begitu TV-nya bunyi, tangannya diangkat. Amin, amin, amin. Gara-gara TV-nya ngomong bahasa Arab. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Dulu zaman Gus Dur Pak, kan kiai banyak dicurigai sama Intel. Begitu Gus Dur rapat bersama para kiai, Intel datang lihat dari jauh. Gus Dur tahu kalau ada Intel yang melihat aktivitas para kiai. Maka Gus Dur mengatakan kepada kiai yang lain, Pak Kiai tolong mulai saat ini kita ngomong pakai bahasa Arab.
Intelnya pulang, ditanya atasannya, hei Intel, apa tadi yang dilakukan oleh para kiai? Santai komandan, kenapa? Mereka hanya saling mendoakan. Saya jadi ingat dia, saya ngaji di Surabaya resolusi jihad. Dalil yang paling populer, hubbul waton minal iman. Selesai pengajian, saya didatangi sama orang, Ustadz, saya kan jarang dipanggil Ustadz. Begitu saya lihat ternyata al-katok, aliran katok congklak. Kenapa mas? Saya mau tanya satu hal sama anda. Tanya apa? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lakmu mendasku. Sejak kapan hubbul waton minal iman dianggap hadis? Karena yang tanya orang goblok, saya jawab hadis riwayat Muslim. Lah dia tanya, kok bisa Muslim? Ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ada lagi. Saya ada curhat dari salah satu artis binaan saya, Via Valen. Sorry bro, sorry. Jangan bandingkan saya dengan mudinya Mesuji ya. Saya itu membuat kelompok pengajian artis untuk membendung kelompok-kelompok intoleran. Saya ngurusi seperti Aura Kasih, Nikita Mirzani, Happy Asmara, pokoknya yang ayu-ayu lah. Pak Ketua Surya tidak mungkin saya ajak, karena kalau ikut nanti nggak mau pulang. Ditanya sama Via Valen, Beb. Saya mau tanya, Mbak, apa Nduk? Saya kemarin di demo sama orang. Emang kenapa? Gara-gara saya nyanyi di panggung dangdutan lagu Din As-Salam dengan pakaian agak seksi. Saya di demo, Via Valen menistakan sholawat. Pertanyaan Via Valen sama saya, benar nggak Din As-Salam itu sholawat? Saya bilang, inilah gobloknya orang. Tidak semua qasidah itu sholawat, dan sholawat tidak harus berbahasa Arab. Iki ngopo meneh? Oh sing kentel. Pak Dune pengen wira-wiri ning panggung weh. Jadilah orang seperti kopi. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Ibu-ibu tahu kenapa kopi itu pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Ya, tapi bohong. Benar nggak Din As-Salam itu sholawatan? Saya bilang enggak, itu qasidah Arab. Artinya apa coba? Din itu artinya agama, salam itu damai. Berarti boleh bang, saya nyanyikan di panggung dangdutan, boleh. Oh sambil ngising saja boleh. Oh bukan sholawat kok. Ibu-ibu di toilet daripada ngelamun yang enggak, nyanyi Din As-Salam enggak apa-apa. Begitu duduk, Kilahadil mata di masa serot oleh. Itu bukan sholawat. Tapi saya pesan satu hal ya, ada satu qasidah memang bukan sholawat tapi nggak pantas dinyanyikan di toilet. Apa itu? Man ana, lagu menghormati takdiman wa ikroman wa mahabbatan kepada para masyayikh kita. Walaupun itu bukan sholawat, tolong jangan dinyanyikan di tempat-tempat yang tidak layak seperti toilet. Engko mudu mek kelingan aku nyanyi man ana karo ngising. Man ana man ana laula trot aja. Saya dulu kan yang dibully gara-gara saya sholawatan di klub malam itu. Jadi mbak-mbak pakai pakaian seksi, sebenarnya nggak seksi sih bu, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Jadi saya ngaji di Surabaya, malamnya saya ngaji di bekas Doli.
Siangnya saya dicegat sama anak-anak kafe klub malam. Gus, masa cuma di Jogja dan di Bali, di Surabaya dong ngaji. Kalian siap ngaji? Siap. Saya datang siang-siang. Saya pikir sudah menggunakan atribut pengajian, ternyata enggak. Atribut dinas mereka ketika bekerja. Dan di atas meja udah botol semua. Begitu saya datang, teriak-teriak. Acara selanjutnya tausiah dari Abah. Saya naik panggung. Mbak-mbaknya rebutan pakai minta selfie. Pusing saya. Lihat bawah pupu, atas susu, pupu, susu, pupu, susu. Ya akhirnya memang hidup ini seperti orang diperkosa, mau nggak mau harus dinikmati. Tapi naudzubillah min dzalik, alhamdulillah sampai hari ini saya terjaga. Orang NU semuanya ngerokok. Saya ditanya, Gus, kita minum alkohol. Saya ngerokok aja enggak. Sampai hari ini saya nggak pernah ngerokok. Ibu-ibu kalau cari suami untuk anaknya pilih yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya dari pondok dulu nggak pernah saya ngerokok. Walaupun kalau kita pujian di masjid yang kami bosok-bosok, sing sapa wong bar mangan orang rokok, padha karo wong sing ora cewek. Harusnya ditambahi sing sapa wong bar salat rawiritan, padha karo wong adus rasabunan. Bahkan kalau kiai-kiai NU ngerokok aja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Kalau santri tambahin lagi, wa ni'matud dahar ba'da duhul. Saya nggak tahu ngaji ya ora paham. Bapak saya itu kan perokok berat. Saya bilang, Pak, mbok berhenti nggak usah ngerokok, nanti mati loh. Dijawab, mati ya sumet meneh lho. Wah, edan ya. Akhirnya saya bawakan buku bahaya merokok, Kiai. Bapak saya langsung berhenti membaca. Tak kandhani ngeyel, mbok yo ngerokok to Pak men panjang umur ala tangga iki ora ngerokok yo mati. Sangel. Makanya saya bilang, NU sama Muhammadiyah, saya menghormati banget kawan-kawan saya Muhammadiyah. Saya sering guyon. NU Muhammadiyah itu masuk surganya duluan mana Bu Wabub? Duluan NU. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih tebal daripada Muhammadiyah. Buktinya kasus rokok. Muhammadiyah mengharamkan rokok. Kenapa? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Lah orang NU nggak percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Kalau Muhammadiyah takut dia lumrah, karena peringatan bahaya merokok hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah. Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Saya itu 4,5 tahun Bu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, tapi banyak orang Muhammadiyah yang ngerokok. Contoh wali kota Jogja itu ngerokok padahal ngakunya Muhammadiyah. Saya bilang, Pak, Anda itu kan Muhammadiyah, kenapa ngerokok? Saya memang Muhammadiyah Gus, tapi soal rokok saya ikut hukumnya orang NU. Ya cangkemmu ya gini. Saya dulu 4,5 tahun gitu manggon yang masjid Muhammadiyah, ya karena nggak kuat ngekos, akhirnya di Muhammadiyah nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara ikut Muhammadiyah saya guru. Kenapa ikut Muhammadiyah guru? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Orang mangan-mangan belas guru. Begitu saya pindah masjidnya orang NU, gara-gara saya menikah dengan orang NU, saya gemuk 100 kilo. Kenapa saya menikah dengan cewek NU gemuk? Jelas susunya cocok. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU tambah gemuk. Kenapa? Mergo wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakipan mangan, mujahadahan mangan, istighosahan mangan. Tanggane loro njaluk didongake mangan. Sing loro mati mangan meneh. Nganti ban serupane kaya takir kabeh. Takir. Jadi apa? Jangan mudah kemudian kita menyalahkan orang lain walaupun berbeda pendapat. Orang muktalif itu biasa-biasa saja. Toh perintahnya kemudian waktasimu
Bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berbeda itu boleh, yang nggak boleh berpecah belah. Sah-sah saja. Maka kemudian apa? Kalau kita mengira hidup ini tidak akan diuji oleh Allah, Anda aneh. Kalau kita lihat Al-Baqarah 155, apa sih ujian manusia itu? Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Ujiannya apa? Kita akan diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan. Takut apa le? Sing jomblo takut gak bisa nikah. Santai saja. Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Berarti kalian semua sudah punya pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Hari ini orang bilang kalau nggak sama dengan Nabi bid'ah. Nabi nikah umur 25 tahun. Berarti kamu yang 30 tahun belum menikah, kamu bid'ah dolalah mesake tak kandhani. Kalau apa-apa harus sama ya repot Pak. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya apa? 20 ekor unta. Sama dulu Gus Miftah menikah, mas kawinnya berapa? 20 ekor tengu. Kok kan podo mbakmu, Kanjeng Nabi sugih kok. Saya dulu itu menikah karena kepepet. Saya pengen nikah umur 25 tahun, 24 tahun saya menikah, kan kepepet. Mateng dhisik matamu ngawur, mateng dhisik. Emangnya aku cowok apaan? Saya itu menikah kepepet kenapa Kiai? Saya belum pengen menikah, tapi saya sering memberikan nasihat pernikahan. Makanya jangan kaget kalau banyak artis menikah minta saya nasihati pernikahan, kayak Atta Halilintar, siapa. Karena dari muda saya sudah terbiasa memberikan nasihat pernikahan. Makanya quote-quote saya tentang pernikahan banyak. Karena apa? Karena sering memberikan nasihat. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Gara-gara saya belum menikah, dihina sama teman-teman kiai. Alami, urung rabi kok wani ngandani wong rabi. Tak jawab, ya ora apa-apa Kiai, buktine Mbah Mudin urung tau mati yang budalke jenazah. Aku ngono. Apa Mudine kudu modar dhisik ya ora. Ana Mudin ning kene. Ada Mbah Mudin di sini? Biasanya raine kaya bandoso biasanya. Sangel. Makanya yang muda-muda gak usah takut. Saya nggak berani nikah Gus, rezeki saya belum pasti. Yang belum pasti itu gajimu. Kalau rezekimu sudah pasti, menikahlah. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Bayi. Kok ngawur cangkemnya? Diinfo masih. Jalan bayi. Acara selanjutnya ngicipi kopi kedua. Malah kecut banget tuh. Robusta. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa minal khauf, rasa takut. Ya biasa-biasa saja itu. Kok saya itu nganu ya? Tahun 2000 sekian saya itu dipanggil sama Habib Lutfi pertama kali masuk kamar pribadi beliau. Waktu itu beliau bilang begini sama saya, awal-awal ini beliau bilang gini, "Le, ojo kaget yo, nopo bah, lah hasute kiai iki kadang-kadang luwih gede tinimbang hasute santri." Waktu itu ternyata ini menjadi dasar bagi saya hari ini untuk tidak pernah sakit hati sama sekali ketika ada orang membicarakan saya, membuli, menghina, mencaci, memaki, belas nggak pernah saya sakit hati karena saya punya dasar yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Jauh sebelumnya, umur saya 6 tahun, saya pernah sowan di Blitar kepada macan panggungnya Jawa Timur namanya Mbah Yusuf Yasin.
Kalau orang-orang NU Lawas pasti tahu Mbah Yasin itu siapa. Pak Surya pasti tahu Mbah Yasin itu siapa. Dari Blitar, ini macan panggungnya Jawa Timur. Saya sowan ke sana. Kepala saya dilus-lus oleh beliau setelah turun dari panggung. Beliau mengatakan apa sama bapak saya? Pak Mur, anakmu sesuai iki cangkeme dadi. Kiai-kiai tuwa bakal seneng karo anakmu, tapi bocah-bocah nom oke sing ra seneng karo anakmu. Dan wallahi itu terjadi. Saya dengan semua kiai sepuh itu dekat. Dengan Habib Lutfi, saya malah dianggap anak. Akhirnya saya bawa Hercules, preman terbesar di Tanah Abang yang mempunyai 1 juta anggota. Saya suruh sowan beliau dianggap sebagai adik angkatnya Habib Lutfi, Hercules, yang pernah ditembak matanya nggak mati, dibacok hampir tiap hari. Hercules, ikut saya Pak. Saya kalau sama preman nggak pernah takut. Saya di Jakarta ngaji di Priok preman 20, saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. Cemplung mudar aku. Saya dengan Mbah Dim Kendal dekat. Sayang banget beliau sama saya. Dengan Mbah Yaidin Ploso almarhum yang baru meninggal kemarin, sebelum meninggal saya dikasih sarungnya beliau. Dengan Mbah Maimun sebelum beliau berangkat haji saya dikasih 3, 1 serban, 2 sarung, 1 serban, 2 sandal, 3 parfumnya Mbah Maimun. Mbah Yai Buya Kapabil Lirboyo. Tapi sing nom-nom Pak, cangkemnya atos banget lah karo aku. Persoalannya apa? Bukan masalah beda pendapat, tapi beda pendapatan. Karena saya yakin orang sekarang mengatakan Miftah itu nasabnya nggak jelas. Ayo hitung-hitungan nasab karo aku. Saya berani. Saya punya mbah ke-9 di Jawa Timur di Ponorogo, namanya Mbah Muhammad Besari. Kan saya puja kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Lawang santri datang ke pondok, saya nggak pernah tahu siapa orang tuanya. Dari Lampung itu banyak, dan santri sampai Lampung, dablek ya Allah. mulai wayai. Tapi ya nggak apa-apa, ujian dia itu ya santri sing nakal. Podo karo suami, ujiannya apa? Istri galak. Istri ujiannya apa? Suami kere. Kan gitu aja. Kan nggak ada manusia yang nggak diuji. Kenapa Gus? Cobaan banyak. Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Diuji ulang. Ketika saya dibully soal saya ceramah di gereja Pak Ramadan tahun kemarin, ditelepon sama Abah Lutfi, awakmu neng di wonten Jakarta Abah, kapan pulang Jogja? Kalau Abah mengendaki malam ini saya pulang. Yaudah mampir Pekalongan sahur sama Abah. Akhirnya saya berangkat pulang. Baru sampai Tegal sudah hampir imsak, saya sahur di Tegal. Akhirnya sampai dalamnya Abah Lutfi jam 5 pagi. Saya ingin ceritakan bagaimana seorang mursyid, seorang presiden sufi sedunia, Presiden Jatman, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jam 5 pagi kalau wirid, baru berhenti jam 10 pagi. Jadi beliau itu kalau wirid jam 5 mulai, jam 10 baru selesai. Saya datang jam 5 masuk kamar, ada Mama Salmah istrinya beliau. Saya lihat Abah Lutfi lagi wirid. Tasbihnya Pak, berpuluh-puluh dengan panjang, subhanallah. Tahu saya datang, wiridnya berhenti. Ngajak ngobrol saya. Saya tanya, Bah kok wiridnya banyak banget? Kenapa sih Bah? Kan Abah dosanya udah nggak banyak. Abah itu kan sudah dekat dengan Allah. Kenapa kok wiridnya masih banyak? Apa jawaban beliau? Kenapa saya wirid dan pikir banyak? Untuk nambal, untuk mengganti jamaah thorikoh yang ketinggalan wiridnya. Bagaimana kemudian seorang guru bertanggung jawab kepada muridnya? Sampai muridnya kekurangan dzikir dan wirid yang nomboi gurunya sendiri. Apa nggak nangis kita? Beliau setiap pagi melakukan itu untuk nambali semua dzikir murid-muridnya. Dasarnya saya candablek, saya bilang, yang Pak dilanjutkan, tolong saya diwakili. Tomboi Bah. Beliau mengatakan apa? Bah, gimana dengan gonjang ganjing hari ini? Saya dibully gara-gara saya ceramah di gereja. Beliau mengatakan apa sama saya? Lanjutkan. 2 kali
peristiwa besar saya dibela sama beliau. Yang pertama, ketika pengajian saya dilokalisasi, dicibir oleh semua orang. Abah Lutfi diwawancara sama wartawan. Bagaimana Beb, itu muridnya kok ngawur, menistakan agama, pengajian dilokalisasi. Apa jawaban beliau? Miftah itu bengkel. Yang namanya orang bengkel ya lumrah kalau bajunya kotor. Maka saya bilang, ibarat orang sholat, ada yang jadi imam, ada yang jadi muadzin, ada yang jadi khotib, ada yang mimpin tahlil. Posisi Miftah di mana? Tukang bersih WC dan kamar mandi. Karena saya yakin sekhusuk-khusuknya Anda sholat di masjid, gak mungkin khusuk dan pasti terganggu ketika WC-nya kotor. Maka tugas saya membersihkan WC dan toiletnya. Silahkan Anda yang jadi imam, silahkan Anda yang menjadi khutbah. Cukuplah Miftah sebagai pembersih WC. Maka ketika saya diwawancarai di TV One waktu itu, pembawa acaranya tanya sama Kiai, Kiai, gimana pendapat Anda tentang pengajian Gus Miftah di lokalisasi? Kiainya bilang apa Pak? Memalukan, menistakan agama, menjual agama, ini memalukan. Saya ditanya, apa respon Gus Miftah? Saya jawab, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika Anda melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka kenapa hari ini banyak mobil tulisannya Presiden para pendosa? Karena saya membela anak-anak ahli maksiat supaya dekat dengan Allah. Saya mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Makanya kemarin mobil yang viral di Muktamar itu mobilnya anak-anak santri. Ada gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya Presiden para pendosa. Di MRC ya, kuat-kuat saya banyak di bokong truk. Makanya kemarin saya bilang saya dapat penghargaan 3 hal dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. 1, lelang belangkon termahal di dunia. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Belangkon harga 90.000 bisa terjual 900 juta. Saya 900 juta ini jangan salah. Apalagi sarungnya, apalagi isinya. Isine blangkon, Cok. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun. Saya sering ditanya wartawan, tahun 2018 saya diundang pengajian di Belanda, Swiss, Belgia, Italia. Saya ditanya, Gus, wartawan-wartawan Eropa ya, sebenarnya kalau Gus pengajian di lokalisasi pengen apa enggak? Tak jawab, ya pengen. Terus gimana? Ya ngempet. Mosok kiai ngacengan, tapi yang ngono toh. Wadah ke ansor. Yes, ansor banter iki jos, lungguh ning isor tanpa tikar. Mulai pengajian insyaallah little body. Sini degatel kelebon wedi. Malah tepuk tangan. Ibu-ibu kalau cari menantu pilihlah banter sebagai calon menantumu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Wah. Besok saya Pak Kiai Suriah masuk surga yang awal banser. Banser kan tugasnya survei lokasi, Pak. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Surganya siap, kiai masuk, bansernya metu meneh. Sing sacet masih diuji. Habib Lutfi mengatakan lanjut nih. Idul Fitri malam kedua jam 12 malam Mbah Dim memberikan hadiah Fatihah untuk saya. Hari kedua siang jam 3 saya sowan beliau. Gus Alam putranya Mbah Dim bilang, Abah ki sayang banget Gus karo awakmu. Lah nopo Gus? Tadi malam Abah itu hadiah Fatihah untuk sampean. Kok tahu-tahu sampean Pak Bedunduk datang. Abah bilang apa? Mbah Dim ngendikake dalam kitab Ihya itu ada cerita Mesir itu pernah dilanda kemarau panjang. Ada sekian ulama berdoa minta hujan dan istisqa, nggak ada yang diijabah oleh Allah. Di situ ada satu ulama yang dianggap edan, dianggap kentir, dianggap orang waras, dianggap orang alim, dihinakan sama ulama-ulama itu. 27 ulama berdoa, nggak ada yang udan. Akhirnya sing dianggap edan ki ndonga malah udan.
Lah Mbah Den ki ngendikan gegek sing edan ki awakmu, Gus. Kita tuh gampang banget kok menghina orang. Padahal kiai semuanya itu punya mazhab masing-masing. Falikuli syai'in mazhab. Saya bilang, saya itu nggak ngalim. Tapi saya punya prinsip qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Kowe duwe titik yakin manfaat kuwi luwih apik, Ger. Tanimbang kowe duwe oke tapi ora ono manfaate blas. Gusmi Kiai Hamid Jazuli Al-Mafurlah. Beliau mengatakan apa? Ngalim kuwi penting tapi orang jamin. Siapa yang bisa jamin? Kalau Anda mengatakan Miftah tidak alim, harusnya Anda malu. Kowe sing ngalim iso apa? Saya enggak ngalim, Bro, tapi tiap hari ada orang masuk Islam melalui saya. Orang Australia, orang Belanda, orang Amerika. Saya ceramah di gereja, 1 minggu kemudian ateis satu keluarga di Amerika menyatakan syahadat melalui Gus Miftah. Lah gue sing ngalim iso apa? Deddy Corbuzier belajar Islam 15 tahun sama semua kiai pintar, enggak nyantol. Karo wong goblok nyantol. Saya ditanya sama Deddy harus bisa jawab. Prinsip saya satu, masuk gondrong kalah karo gundul. Nyatanya masuk Islam. Dedi itu kan apa-apa bisa, Bu. Yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Sing disisiri apa nih? Saya kenal beliau, Pak, sebelum masuk Islam baru 8 bulan tok. Setiap hari dia WA soal agama. Setiap dia bertanya harus bisa saya jawab. Dan ternyata hidayah. Salah satu hidayahnya apa? Gara-gara bulan Ramadan sebelum dia masuk Islam, dia bertanya tentang konsep iman. Mahwal iman. Jawaban saya cukup menggunakan kitabnya anak ibtidaiyah Jawahirul Kalamiyah. As-su'al mahwal iman. Jawab al-imanu wa an na'taqida annallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsani. Iman itu iktikad, yakin bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Lah Dedi ki cah pinter. Dia bilang, berarti Allah itu sempurna. Iya, kalau sempurna berarti nggak perlu dibela. Maka kenapa saya mengatakan Tuhan itu nggak perlu dibela? Karena yang butuh dibela itu hambanya. Islam itu nggak butuh dibela, yang butuh dibela orang Muslim. Maka yang benar bukan front pembela Islam, tapi front pembela Muslim. Contoh, Muslim di Rohingya dijajah, mereka yang harus kita bela. Muslim di Chechnya, Bosnia dijajah, mereka yang harus kita bela. Kalau kamu mengatakan membela Islam, Islam itu sempurna. Kalau kamu merasa jadi pembela Islam, berarti kamu lebih sempurna daripada Islam. Kan lucu, Pak. Sing butuh dibela ki awake dhewe ora Gusti Allah. Contoh, tersangka butuh pembelaan dari siapa? Pengacara. Kenapa? Karena tersangka itu lemah, maka dibela oleh orang yang kuat. Bentuknya apa? Pengacara. Gara-gara saya ngomong seperti ini, FPI marah-marah sama saya. Kualat bubar. Bubar, Pak. Dulu kawan saya bikin stand up komedi. Materinya apa, Bu? Masak kurma dengan daging babi. Coki Muslim. Diancam dibunuh oleh ormas. Tanya sama saya, Gus, bener nggak ini penistaan? Enggak. Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Yang makan kurma, Pak, di Timur Tengah tidak hanya orang Islam, orang Kristen juga makan kurma. Di Indonesia yang makan babi tidak hanya orang Kristen, orang Islam oke, tapi delek-delek, sok-sokan. Tapi saya bilang kesalahan kamu satu, apa? Gara-gara kamu bilang kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lagi cangkem bosok, saya bilang. Banjar tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Masuk anakmu? Bisa iminal khauf, kita diuji oleh Allah dengan ketakutan-ketakutan. Waju, kelaparan. Biasa.
Canom-nom, gak usah khawatir. Saya sering bilang, kalau kamu meragukan rezekimu, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial. Kenapa? Dia mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Lawang pengamen nyanyi saono-ono ning bise payu urip kok. Saya pernah ketemu pengamen. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Meteng mana. Ngune payu kok. Masa kamu takut lapar jadi banser? Gak usah le. Coba lihat entung ning jero godhong gedang, ora tau metu dibuka lemu, ora ana entung guru. Apa men entung kok setruk? Ora bro. Betul Bu Abu? Ora ana. Lagunya anak kecil Pak ya, yang paling saya sukai satu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kowe dadi bantu, dadi angkor, dadi anak-anak di sini malah khawatirkan rezekimu kalah karo cecak. Cecak itu merayap di dinding. Alat mencari rezekinya hanya lidah ilat. Rezekinya terbang, wujudnya nyamuk. Itu seharusnya cecak protes sama Allah. Gusti, jenengan mboten adil. Kula ora iso mabur, kenapa rezeki saya mabur? Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Begitu nyamuk terbang, duk. Persis tak ajar ndasmu we persis. Lawang ayatnya jelas kok, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka kemudian dikatakan apa? Asyakku birizki, asyakku birazik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Ayo tak takon. Bapak Ibu, wong Pancajaya jenengan jawab. Anda hidup di dunia atas maunya sendiri atau undangan Allah? Atas kemauan sendiri atau diundang oleh Allah? Kalau diundang oleh Allah, siapa yang bertanggung jawab atas hidupmu? Allah. Gampangnya begini, saya datang ke panca saya, kemauan saya apa undangan panitia? Panitia, makanya saya nggak perlu mikir amplop. Kenapa? Karena amplop yang mikir panitia. Kalau saya ikut mikir, malah dikira panitia. Jenengan diundang selamatan sama Bu Abu, orang usah mikir berkat. Soalnya berkat urusannya sih ngundang Bu Abu. Kewajibanmu mangkat meski keduman, asalkan nungguin ra pindah-pindah. Lalu gue pindah-pindah malaikatnya mau medase bro. Maka dikatakan apa? Hubbul intikal alamatul konyol. Wa nafsi minal amwal. Orang takut kehilangan uang. Pak, Bu, ingat, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rizki. Gus Miftah itu nggak punya gaji, tapi ada rizki. Apa bedanya gaji dengan rizki? Beda Bu. Gaji itu bulanan, rizki kapanpun bisa datang. Gaji bisa salah alamat, rezeki nggak mungkin salah alamat. Gaji itu ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak mungkin tertukar. Gaji karena kerja, rizki karena kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Lah lucunya ibu-ibu kalau cari menantu yang ditanyakan apa? Kerjomu opo, gajimu piro? Codot tak wangi gue dot. Piye to mbok-mbok anake dipacari wong tuane ikhlas. Dirabi tenanan wong tua malah ngel-ngel. Coba kalau pacaran Bu, anaknya takjak ning wae gambas, delok mani gajah, mangkat. Bu, anaknya takjak ning pantai, mangkat. Begitu dilamar tenanan Bu, kula pun pacaran dangu, angsal mboten anake kula rabi. Alah lele, gajimu pira? Kerjamu apa? Niku anak dihalalke ora entuk, dijak haram malah entuk. Makanya ibu-ibu kalau ada anak perempuan disukai laki-laki, kamu bilang sama laki-lakinya, Mas, halalkan atau tinggalkan. Ngono.
taklukkan anakku dengan kobilku, bukan dengan I love you. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nek anakmu gede mau dol gratisan. Wong wedok rungokno, wong wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok, ra payu bosok. Sing kurang ajar anake tangga kula. Kiai, anak kula kaya Maryam, apa? Meteng ra duwe bojo. Matamu. Kuwi ra kaya Maryam, diuntal codot tak kandhani. Ora duwe bojo meteng kok kaya Maryam. Maryam itu keagarane Gusti Allah, cuma padake karo anakmu. Ada-ada saja. Ayo le, urung duwe gaji rabi. Aku mbiyen rabi ra duwe apa-apa. Seneni karo maratuaku. Kowe ra wani rabi anakku ra duwe apa-apa, modalmu apa? Saya bilang kelebihan saya satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan, modar aku. Angel. Kowe melu-melu ngono, dipecat karo maratuamu. Le aku ki rabi le 5 tahun pertama, mau 5, madep-mantep mangan melu maratuwa. Tidaknya mau 5 bro, M10 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwaku jawab apa? Le M1 apa Pak? Matamu. Dulu kuliah itu Pak Kiai, ya nggak pacaran cuma saya. Kenapa? Karena nggak laku. Teman saya KKN 9 orang, 5 cowok, 4 cewek. 5 cowok yang nggak punya motor hanya saya sendiri. Akhirnya yang 4 orang ini pasang-pasangan pacaran. Aku mau jadi obat nyamuk. Tapi aku rara lagi. Saya punya prinsip. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Wah, gagah. Sekarang cukup saya sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya, jatuh no, telat bro. Kan kalau laki-laki jelas, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Betul apa salah bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Iki nganggo ping yo cengengesan bae. Lemune. Cewek lemu itu ciri-cirinya satu, dia nggak bisa duduk silo, mesti nginiki. Soalnya wetenge gede. Tapi santai kok mbak, cantik itu dari 3 hal. 1 dari sananya, 2 dari dananya, dan 3 dari letak kameranya. Mila wong wedok lak lemu fotonya ora mungkin ngene lho, mesti ngene. Set. Ben ra ketok wetenge. Tapi nggak apa-apa kok mbak. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda nggak gemuk, hanya salah planet. Kok mau manis men ya? Minta air putih dong. Mau ombe dulu panitia ujian. Mboten Pak, saya nggak minum saya nggak minum ini. Saya minta. Sorry ya, bukan cangkem murahan ya. Mboten, soalnya berkaitan dengan pita suara. Maka saya itu jaga Bu, karena jadwal saya setiap hari muter. Makanya saya bawa mic sendiri. Ini saya ambil mic sendiri untuk menjaga. Alah sok apian mau suwe saiki kabeh mau kayak aku. Itu ya lemu meneh. Watakmu aja gede-gede bro, kan saya bilang penelitian medis membuktikan cowok yang perutnya buncit, wetenge gede, biasanya manuke cilik. Kayaknya dibuka mau kayak pentil.
Ora apa-apa le, kowe lak ndek bojo lemu, jos. Mok kelone setengah jam sikilmu kram. Ayo selawatan dhisik yo. Ana hadroh ra kuwi. Iso apa ora? Ditinggal pas sayang-sayangnya versi selawat. Lagu aslinya adalah kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Ya, selawat. Aku apa iso ngaji alon-alon iso. Aku ngaji alon ngopo tang-tong kok sik. Kamu jangan terlalu bersemangat, bayaranmu nggak jelas tak kandani. Aku Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Bapak-bapak mesuci yang ngono. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Yuk selawat bil qulub versi ditinggal pas sayang-sayangnya. Dong gawa HP apa ora? Kalau flashnya dihidupkan mau apa enggak? Coba dihidupkan. Wah kayak buruk mesti cross kayak. Ya Allah. Ya HP-nya dihidupkan yuk untuk mesuci yuk. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan terangnya Nabi Muhammad. Amin. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Men kita padang. Kok mau ngeloro yang bawa HP? Semuanya diangkat dong. Yo. Apa lampunya pateni? Yo. Wi digebuki lampunya wi. Semuanya diangkat HP-nya. Ibu-ibu saya boleh berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Murah banget. Sekarang 20 tahun lama banget. Modar. Itu namanya kirmasu, kere maca sugih. Mendingan sumaker sugih maca kere. Ayo semuanya diangkat. Sholawati bil qulub. Sik tak tes dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha ho. Ayo tabui meneng wow. Kamu terpesona sama yang gemuk ya? Sing sacet masih golak sacet tak tambahi dana kenakalane. Ayo diangkat semuanya, ayo selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turun sakarepmu dhewe.
wa afiyatil adan wa sibaiha wa nuril asri wa diyaiha wa nuril asri. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Inilah Islam Nusantara, solawate podo tapi carane nganggo cara budaya, ora apa-apa. Mau solawat lagi? Wis lagune wong NU, lagune wong NU. Sholli wa sallim iman ala mada sholli iman lebih kenceng lagi wal ali wal biman wal ali wal ashabi man qad wahada bareng-bareng sholli iman Allah Allah sholli wal ali wal ali saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli sholli iman wal ali kebagot temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli Allah sholli wal wal ali. Sekarang dijawab yang kenceng bareng-bareng. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan
Alhamdulillah. Lambune mati, pengajiannya rampung nggih. Urip meneh. Lanjut. Masih kuat? Aku sing lemes, Bro. Alhamdulillah. Aku kesel masih. Pun lanjut ke ayatnya rong rampung didik meneh. Monggo didahar Bu Abu. Jangan malu-malu loh Bu. Biasanya malu-maluin. Saya itu gara-gara ceramah di gereja diundang oleh wali kota Los Angeles di Amerika untuk ceramah toleransi di Los Angeles. Wali kota Los Angeles Pak ngundang ngaji, wakil bupati Mesuji orang. Urung. Tak dengake Bu Abu mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bareng ngaji. Ele-ele sing lembu dilaran WA, ele-ele. Ini apa ngaji lah ketak-ketik wae. Apa ini siomay. Wa naqsin minal amwali wal anfus. Wedi napa meneh? Wedi mati. Wis to santai mawon. Nyatane Habib Lutfi niku nyuwun sewu belas ra tau nganggo masker. Senajan tok aja mok contoh. Enggak boleh. Karena kamu beda, kita beda dengan Habib Lutfi. Abah Lutfi itu belas ra nganggo masker. Semua orang salaman, yo ora tau loro. Karena apa? Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang Allah tetapkan atas kami. Tonggoku gini, maskernya rangkap telu, bentuk apa-apa dicuci, mati. Orang mergo Covid diajar bojone mergo ora tau nyambut gawe. Santai. Covid insya Allah berlalu. Amin. Mudah-mudahan Mesuji segera normal. Ramadan normal. Besok bodoh normal. Amin. Maka kemudian wal angkusi wasamarat tandur ora panen. Saiki malah jenengan diuji sawit regane larang dhewe dalam sejarah. Loh, matur nuwun ngono kuwi. Ngono pengajian kene murah binyang. Saiki sawit regane berapa Bu? 3.600. Jajah dulu cuman 700.000, saiki 3.600. Kaya ngono ya ora syukur awakmu. Murah banget. Ayo. Tapi atas semua ujian itu Allah pengen mengatakan kepada kita apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Gus, sabar enten watese napa mboten sabar ra duwe wates, sing duwe wates mung Lampung Tengah. Sing duwe wates mung Lampung Tengah. Mesuji ra duwe wates. Maka apa? Ketika kita dikasih ujian oleh Allah yang berat, Allah tidak pernah memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga benar, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Kanjeng Nabi susah, kenapa? Istrinya meninggal dunia, tambah susah, pamannya meninggal dunia. Dikasih hiburan sama Allah, bentuk Isra Mi'raj yang mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Maka saya sampaikan wahai pemuda-pemudi Mesuji, ingat jangan pernah mengkhawatirkan masa depanmu. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe, artinya apa? Gak ada yang tahu. Betul? Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Yang bisa kita jadikan patokan makalah di dalam kitab Hikam. Di situ dia menyebutkan Ibnu Athaillah As-Sakandari, mal farqu bainar roja wal umniyah. Ar-roja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ada roja, ada tamanni. Roja itu harapan, tamanni itu angan-angan. Apa bedanya harapan karo angan-angan? Harapan satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Kalau punya keinginan, gak ada amal, gak ada ikhtiar, gak ada usaha, namanya angan-angan.
Jadilah awakmu pengen dadi wong gede tapi rono usahane kuwi jenenge angen-angen. Gaweane turu tapi pengen sugih, gaweane turu ora gelem nyambut gawe, ora gelem bisnis, ora gelem dodol. Begitu bangun tidur membuat status WA akan indah pada waktunya. Cah mesuji tanyo, turumu miring, ngilermu mambu, obatmu ndang diombe. Ora gelem kerja kok akan indah pada waktunya. Saya sering mengatakan apa? Ora ana wong mulya tanpa tirakat, wong sing tirakat wae urung mesti mulya. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing bendina ngaji urung mesti dadi kiai. Ora ana wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ana wong pangkat tanpa ragat, nyatane sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Kowe gaweane micak-micak kok pengen dadi wong sugih. Murah banget. Sing katut maseh nggak ada hidup yang instan. Bahkan untuk membuat mie instan saja harus direbus dulu. Dan ingat, hidup itu pasti banyak ujian. Karena kalau banyak ujian namanya laundry. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Ayo, kurang apa kowe? Jaluk kuat apa meneh? Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingat, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Maka kalau kamu punya garis tangan, supaya terjaga garis tanganmu gampang, jangan sering mencuci menggunakan tangan. Hilang kok garisnya tangan. Belajar dari kisah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad optimis akhirnya menjadi orang besar. Kalau kemudian Allah menghendaki, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manakta. Orang Wahabi mau membuli saya sematinya, mati dewi. Saya dibully 27.000 komentar mencaci maki, enggak sakit hati. Kenapa? Komentarnya enggak saya baca. Ngapain? Miftah drama di gereja kafir, gampang, sahadat meneh, apa? Saya itu los lah. Makanya Pak Kiai, saya dijajahi guru saya. Le, kowe lak pengen atimu ayem, patang perkara wacanan sadurunge kowe turu. Ini tiap malam saya baca 2 buku. Takkan dan semuanya. Kenapa saya itu nggak pernah sakit hati? Dipikir-pikir kok malah mati. Saya punya prinsip begini, nggak usah mikir omongan orang, wong yang ngomong saja nggak pakai mikir. Betul? Nggak usah digagas. Wong saiki cangkem karo silit, kuwi luwih jujur silit. Sing metu saka silit wong entut, sing metu saka cangkem macem-macem fitnah, iri, benci. Halah. Wong wedok rumono kupingmu. Sing lanang golek sawit ning kebon, sing wedok senam wae. Katu, ndura. Apa to yuyu? Ngono kuwi kuwatoke metetet. Tarik ses. Semangka. Kemarin odading sekarang semangka, kemarin dianggap penting sekarang bukan siapa-siapa. Saya itu Pak Surya, kalau quote saya dibuat buku, lebih dari buku. Makanya tadi yang penghargaan ketiga saya itu apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sampai Pak Kiai Said itu menjuluki saya wali bokong truk. Karena truk banyak yang gambar saya, yang paling menyedihkan satu, mobil sedot WC. Gambari Gus Miftah. Tulisannya, ya Allah, silitmu adalah rezekiku. Tobiat. Iki sayang apa ngenyek aja. Tapi ekspresi, Pak. Saya kemarin dapat kiriman truk dari Kalimantan. Dari Sampit. Gambarnya Gus Miftah. Truk. Gambare Gus Miftah ning kono ana quote-nya. Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dan maghfirah dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Saya itu pokoknya apa-apa jadi kuat. Beneran. Jangan pernah susah jadi orang gemuk.
karena cewek gemuk lebih disukai dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup cewek gemuk. Tapi kalau cowok yang disukai yang kurus kayak saya, kenapa? Makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Banter ngono, banter wetenge gede. Manuke cilik. Cilik banget. Allahumma lamani lima atoita. Kalau kemudian Allah sudah ngasih, nggak ada orang bisa nolak, Pak. Saya tanya begini, Pak. Nyuwun sewu. Viral itu Pak Dito, aku tak takut. Penggiat medsos. Viral itu bisa didesain apa enggak? Enggak bisa, Pak. Contohnya capres sudah bikin baliho di mana-mana tetap nggak viral, Pak. TikTok, data TikTok seminggu yang lalu, tokoh publik yang paling terkenal di medsos. 1. Ganjar Pranowo di TikTok. 2. Gus Miftah. 3. Erick Thohir. Nyuwun sewu, Anies Baswedan. 4. Erick Thohir. Ridwan Kamil, Caimin, 10 besar yang bukan tokoh politik hanya saya sendiri, Pak. Liane gubernur, DPR, ketua MPR. Miftah bukan partai politik, nomor loro, paling populer di TikTok, hashtagnya paling banyak. Maklum, presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Dito, Wabit Jawa Lampung Tengah. Lagu Jawa ngersake. Nyalon bupati mau nunut ngaji jadi rakyat. Orang modal pada akhir. Viral tuh nggak bisa didesain nih, nggak bisa. Deddy Corbuzier bilang sama saya, ente itu orang unik. Unik gimana? Biasanya orang viral langsung hilang. Lah kamu loh viral berulang-ulang. Kenapa? Allah ngersaki wala mu'tiya lima manata. Kalau kemudian Allah sudah menolak, nggak mungkin manusia bisa kasih. Maka yang perlu kita lakukan apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Saya kira gelasnya wis resik. Mau dikasih teh, mbuh teh atau kopi, mbuh cair atau kental, atau mau dikasih soft drink, atau mau dikasih es buah, selama gelasnya bersih semuanya bisa masuk. Kenapa? Karena wadahnya sudah siap. Tapi kalau gelasnya kotor, ono teh ya teh ra gelem mlebu, ono kopi ini nggak mau masuk. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Maka yang harus kita lakukan apa? Bersihkanlah gelasmu. Karena kalau gelasnya kotor, dipaksa dimasuki minuman, yang terjadi apa? Mubadir, muspro nggak bisa diminum. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Maka yang perlu kita lakukan apa? Bersihkanlah diri, bersihkanlah hati. 4 hal yang saya baca kalau mau tidur. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa saya. Al-Fatihah. 1. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua saya. Al-Fatihah. Yang ketiga, ya Allah ya Rob, ampuni dosa orang yang mencintai saya. Al-Fatihah. Yang keempat, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Al-Fatihah. Itu tiap malam. Aku randiloro hati. Sampai istri saya bilang, jangan-jangan abah itu seperti pohon pisang. Maksudnya punya jantung tapi nggak punya hati. Mbak, ini ada anggur, ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Apel, pinter. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi cewek harus pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Masuk masih. Ayo, solusi itu kita semuanya. Masa depan terbuka dengan luas. Saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Kalau Allah sudah menghendaki, Kanjeng Nabi bisa naik ke langit ke-7. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sing optimis dong. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun. Kalau Allah sudah kasih kun fayakunnya. Saya dulu ngaji di lokalisasi sudah 15 tahun nggak ada yang lirik. Tahu-tahu saya pengajian di Bali, ada wartawan radar Bali pakai HP direkam.
Hari Kamis saya ngaji, hari Senin diposting lambe turah. Yang nonton 1 jam diposting 3 juta kali tayang. Keesokan harinya sudah 5 juta. Hari Selasa rumah saya sudah penuh dengan wartawan. Kalian mau ngapain? Mau konfirmasi pengajian Gus Miftah di lokalisasi dan klub malam. Bagaimana Gus? Ya, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Sing ngaji wayu-wayu beda ning kene. Tuwek-tuwek. Wis tuwek jilbabe pink. Lah kayak gitu Pak, di medsos dipotong. Wow, ternyata Miftah modus pengajiannya di lokalisasi hanya cari yang menyenangkan, dipotong meneh. Makanya saya bilang besok itu salah satu yang masuk neraka duluan tukang YouTube sing gaweane motong pengajian. Cah YouTuber rungokno kupingmu kuwi. Gawane medhot-medhot sengit aku. Aku ngaji karo Nikita Mirzani ning Cirebon, tak ajak ning muktamar NU ning Lampung. Wah, beritane Gus Miftah pacaran sama Nikita Mirzani. Itu kan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Bon jam 12:30. Lanjut. Cuk rame sebenarnya. Panyuwunan saking panitia Jariah pembangunan Masjid Al Muhajirun. Ayo tokke duwite ra mung terus. Pengajian non delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000 pengajian delok kiai impake 1.000. Lu larang kiai apa munyuk? Ngomong munyuk bialang pisan ya. Ayo semuanya uangnya dikeluarkan, kita selawatan bangun Masjid Al Muhajirun. Mudah-mudahan sing kersa ngetokke duit nggih masjid insyaallah uripe makmur. Rezekine nambah. Utangnya lunas. Lah dibayar. Ayo panitia ini siap-siap. Aku tak melu nyumbang ini. Diris, askuris. Ora nyumbang delok kowe. Wah, kiai ini Tony Boster, paton muni dokose banter. Ayo panitianya mana panitia. Ayo. Mbok piro iki? Kurang tambahi. Kurang matamu. Kowe mung 1.000 enggak ya. Kowe sing tuwa-tuwa ya ngono 1.000 leboke kotang, hati-hati. Duit 1.000 gambare Patimura nyekel pedang, mau leboke kotang bacoki susumu. Kene panitia. Sambil selawatan yuk, shollu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawa kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggal
jomblo atiku rasane lara nyawang kowe rapi karo liya Sekali lagi, hadrohnya berhenti. Yang kenceng untuk semua hajat kita bangun masjid. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwa Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu semuanya, anak-anak sekalian, gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ma tawaqqafa matlabun anta tolibu birobika walatayasara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Semua yang disandarkan kepada Allah, insya Allah Allah yang akan memberikan solusi terhadap semua masalah yang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Sampun jam tengah loro pengajian rampung, Pak Surya ndonga. Matur nuwun. Ngeyel tak santet. Kula pun kuwesel kula benjang ajeng teng kota bumi, lanjut teng Kalirejo terus teng Lampung Timur 12 teng Surabaya syuting sahur bareng Gus Miftah 6 dina teng Surabaya, langsung 12 syuting Jakarta wis kesel. Iki meh 2 jam kula infak 1000 ngenyang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Napa niku Pak Robingun? Oh niku kanca kula sekolah teng Bustanul Ulum niku. Pak Robingun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.